Sejarah Kanjeng Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai, Aceh. Dengan demikian, maka Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri. Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngundung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Ngundung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu dan kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya. Namun, beliau lebih memusatkan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria, yaitu Desa Colo. Dan dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria. Selain berdakwah, di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan lereng Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana. Jadi, beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat. Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tersebut. Metode dakwah Sunan Muria. Yang pertama, menitik beratkan pada rakyat jelata. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut,
maka beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dengan demikian, maka beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene-nya adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi, dengan adanya kursus, maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Yang kedua, dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali yang lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah, atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya, yang tidak mengharamkan tradisi, peringatan telung dino hingga sewu dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang, kecuali adat untuk membakar kemenyan atau memberikan sesajen di tempat tertentu, yang kemudian diganti dengan sholawat dan doa untuk ahli kubur. Yang ketiga, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sama seperti para wali yang lain, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimosodo, Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Yang keempat, menciptakan beberapa tembang Jawa. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa Mocopat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Sifat teladan yang dimiliki Sunan Muria. Mengasingkan diri di tengah masyarakat jelata membuat kepribadian Sunan Muria lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit, seperti saat konflik internal di Kesultanan Demak tahun 1518 sampai 1530 Masehi. Beliau mampu menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di berbagai kalangan. Selain itu, keteladanan sifat Sunan Muria juga bisa tergambar dengan caranya yang lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam kerajaan Demak. Sikap yang demikian patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam mensosialisasikan kebijakan umum, maka pemerintah sudah layaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak berhenti pada orang-orang tertentu saja.
Itulah sejarah singkat tentang Sunan Muria.